Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita Rahman Rahim sehingga kita masih bisa berada di sini, berdiri di sini di tanah kelahiran kita, tanah air Indonesia. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, para bangsa yang berbahagia, apa kabar semua? Saya pasti semua akan baik-baik saja. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, untuk bisa disayangi atau untuk menyayangi, saya akan mengenalkan diri. Saya Muhammad Zulfakhor, biasa dipanggil Zul. Saya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Tentunya saya masih muda. Artinya problematika seorang pemuda itu sangat kompleks. Salah satunya adalah kebudayaan. Maka kali ini saya akan mengangkat pidato mengenai membangun mindset kebudayaan terhadap pemuda Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia dari setiap daerah-daerah di bumi Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing. Namun dari Indonesia yang kaya ini akan keanekaragamannya berapa banyak yang bisa kita hitung. Kita tidak peduli. Maka sebagai generasi penerus bangsa ya kita jangan malah melupakannya. Pepatah mengatakan pemuda adalah penegak bangsa. Artinya tegaknya Indonesia ya oleh kita pemuda, runtuhnya Indonesia sendiri disebabkan oleh kita generasi muda. Oleh karena itu ya kita harus bergerak bersama, berpikir kritis, terus melestarikannya agar bangsa ini tidak runtuh dari kebudayaan-kebudayaan, dari keanekaragamannya. Di era globalisasi ini budaya-budaya barat sangat mudah masuk di Indonesia, berkembang pesat. Kita selaku penerus bangsa lebih menyukai akan budaya dari luar tersebut. Tapi budaya kita sendiri. Kasus lain adalah pengakuan budaya kita oleh negara lain. Negara lain mengklaim dari budaya kita seperti Reog Ponorogo, tari pendet, lagu Rasa Sayange, alat musik angklung, dan lain sebagainya. Kita tentu geram ketika negara lain mengklaim budaya kita seenaknya sendiri. Tapi ini merupakan kenyataan dan juga tamparan bagi kita rakyat Indonesia, khususnya penerus bangsa pemuda. Kita tidak serta-merta menyalahkan mereka yang telah mengklaim budaya kita. Kita sebagai rakyat Indonesia juga harus sadar akan kesalahan kita sendiri, introspeksi diri, membangun mindset khususnya agar kita tidak bisa menyalahkan, yaitu merupakan kesalahan kita juga. Berapa banyak dari kita yang sebelumnya peduli pada budaya Indonesia sebelum kejadian seperti ini. Maka dari itu kita sama-sama merenungkan dalam hati kita masing-masing. Jika memang wayang kulit adalah salah satu budaya dari Indonesia, mengapa kita malu harus menontonnya? Jika memang batik merupakan pakaian ciri khas Indonesia, mengapa malu untuk memakainya? Sudah seharusnya kita bangga akan budaya kita sendiri, karena bangsa lain pun sejatinya iri kepada kita. Jadi ya jangan minder kawan-kawan, jangan minder. Indonesia Nusantara ini kaya akan keberagaman.
klasifikasi keberagamannya itu ya banyak, mempunyai sendiri, seperti budaya, adat istiadat, terus karya juga, filsafat juga. Filsafat di Indonesia itu ya banyak. Misal filsafat Jawa. Filsafat Jawa sering kita temui pada slogan-slogan di ranah pendidikan, sosial, dan spiritual. Itu adalah merupakan investasi dari filosofi Jawa sendiri. Ya kita harus seharusnya kita harus mempelajari filsafat Jawa itu agar kita bisa lebih memahami, menguasai, dan puncak dari menguasai adalah menjunjung. Maka kita akan menjunjung dari budaya kita sendiri, budaya Indonesia, bahwa Indonesia ini hebat bukan hanya dari dalam, tapi dari luarnya pun kita diakui kehebatannya. Indonesia menjadi hebat karena Indonesia sendiri, bukan tangan orang lain. Bahwa pengakuan dari budaya Indonesia yang diakui oleh negara lain, bahwa budaya Indonesia ini hebat, banyak, memiliki ciri khas berbeda dari negara-negara lain. Nah, contoh misal ketika batik dipakai oleh Presiden Rusia Vladimir Putin misal. Ketika Vladimir Putin memakai batik, kita sebagai rakyat Indonesia tidak usah bangga. Yang seharusnya bangga adalah Vladimir Putin. Mengapa? Karena Vladimir Putin memakai pakaian yang bukan dari asal negaranya, melainkan dari negara asing, yaitu Indonesia. Jadi buatlah mindset bahwa kita itu besar. Memang pengaruh kebudayaan negara lain yang melandai Indonesia memang tidak bisa kita hindari. Hanya saja kita harus benar-benar pandai dalam memilah dan memilih budaya dan kebiasaan apa yang baik dan yang tidak bertentangan dengan agama dan sesuai dengan adat kita, yaitu adat orang timur. Kawan-kawan, jika saya berbicara seperti ini bukan berarti saya anti terhadap kebudayaan asing. Akan tetapi sebagai generasi muda, kita harus jeli dan bijaksana untuk memilih setiap kebudayaan yang masuk di negara kita. Tidak semua budaya itu cocok dengan konteks yang ada di Indonesia. Jadi marilah peduli terhadap budaya kita, budaya Indonesia. Kita harus bangga akan Indonesia, bangga akan kebudayaan yang dimiliki Indonesia yang beragam ini. Ini budayaku, ini Indonesiaku. Sekarang nasib bangsa Indonesia di tangan kita, para pemuda. Jadi berilah yang terbaik untuk bangsa, berilah yang terbaik. Negara kita, negara Indonesia. Mari kita menjunjung tinggi keanekaragaman Indonesia dengan sepenuh hati untuk negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.